Ya, selamat pagi para pemirsa channel Solusi Selamat. Kali ini kita akan membuat konten yang ke-7 ya, yakni konten mengenai anak-anak sekolah, terutama anak sekolah SMP, SMA ya. Marilah kita pergi ke Purwarja Klampok untuk melihat anak-anak sekolah ya. Mari kita berangkat. Ini adalah pemandangan pagi anak-anak sekolah SLTA ya di daerah Purwarja Klampok yang mau masuk sekolah ya. Nah itu jumlahnya berduyun-duyun datang ya, sini berganti ya. Nah itu dia ya. Jadi anak-anak sekolah yang mau masuk sekolah ya. Ini baru satu SLTA, bayangin seluruh Indonesia ini ada ribuan SLTA ya. Nah itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekolah ya terus berdatangan ya mau masuk sekolah ya, jumlahnya sangat banyak ya bapak ibu. Nah itu adalah potensi yang sangat besar ya, untuk apa? Untuk melestarikan lingkungan hidup ya. Ini mereka bisa diberikan tugas ya, ini tugas ekstrakurikuler ya, atau di luar jam kelas, jam sekolah, mereka untuk menanam pohon ya. Ini pohon untuk mengatasi kerusakan di daerah aliran sungai ataupun di daerah resapan ya, atau di daerah tangkapan air. Nah tugas mereka bisa seperti itu, jadi menanam dan memelihara, mungkin memupuk dan lain sebagainya ya. Itu bisa misalnya 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali mereka turun ya ke lapangan untuk ekstrakurikuler. Nah pohon mungkin yang cocok untuk itu adalah pohon yang cepat membesar ya, jadi bukan untuk bahan bangunan tapi pohon untuk yang cepat membesar. Nah itu yang paling cepat membesar pohon yang ada adalah pohon randu. Selain pohon randu itu ada pohon albasiah ya. Nah kalau pohon randu itu buahnya berupa randu, itu akan mendatangkan kapuk yang sangat berguna ya, dan juga isi dari randu itu berupa kelenteng ya, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak, jadi sangat berguna ya. Daunnya juga ya, itu yang mengeluarkan licin, itu juga bisa dipergunakan sebagai obat, yakni obat diari dan lain sebagainya, itu bisa jadi bahan obat ya. Jadi randu itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Nah kayunya yang cepat membesar tentu tidak bagus untuk bangunan, mungkin bagusnya itu digunakan sebagai bahan pulp ya, pembuat kertas. Nah mungkin paling tidak bisa untuk kertas, untuk karton atau dos ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita ini jumlah orangnya yang sangat banyak ya, anak-anak sekolah itu ya. Nah itu ya, itu bisa digunakan untuk ikut memelihara atau melestarikan lingkungan hidup
Selain itu setelah mereka tamat itu tentu butuh pekerjaan. Nah, dengan adanya koperasi pengrajin keranjang Indonesia atau KPKI itu bisa menampung mereka ya. Jadi yang membuat keranjang tentu para pengrajin. Nah, koperasi itu butuh karyawan atau pengurus, itu bisa dari tamatan SLTA ya. Nah, jadi seperti itu. Jumlah mereka yang sangat banyak itu harus mendapatkan perhatian dari kita untuk bisa mengatasi seperti itu. Maka kita pergunakan untuk pelestarian lingkungan hidup ya. Jadi keranjang itu untuk menggantikan plastik yang ukuran besar dan ukuran sedang. Jadi plastik ukuran besar dan sedang itu harus dilarang peredarannya oleh pemerintah karena merusak lingkungan, digantikan dengan keranjang. Nah, tentu kalau dibuat dari bambu itu tidak mungkin cukup. Seluruh pohon bambu yang ada di Indonesia itu tidak akan mencukupi ya. Jadi ya karena jumlahnya ya itu sampai 150 miliar keranjang lebih per tahun di tahun 35 ya. Nah, jadi tentu harus dicarikan bahan yang sesuai, yang mampu mendukung itu semua, yakni berupa sesetan pelepah kelapa sawit ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi berupa sesetan pelepah kelapa sawit karena Indonesia penghasil kelapa sawit yang paling banyak, yang paling besar di dunia. Maka stok dari pelepah kelapa sawit itu tidak mungkin kurang untuk mencukupi kebutuhan keranjang dunia. Nah, jadi tentu negara maju ya seperti Taiwan, Jepang, Eropa ya itu akan mencontoh Indonesia kalau Indonesia mampu membereskan masalah lingkungan dengan menggantikan plastik dengan keranjang ya. Tentu mereka akan mengikuti cara-cara kita dan akan mengimpor keranjang tersebut sehingga kebutuhan keranjang itu sangat besar, bisa ribuan atau ratusan ribu unit tiap tahunnya. Nah, itu merupakan merupakan potensi yang besar untuk menampung para pencari kerja jangan sampai menganggur nantinya, sehingga pada akhirnya ya itu rencana atau target pemerintah berupa Indonesia emas di tahun 2045 bisa tercapai. Bahkan kalau itu penggunaan plastik ukuran paling besar dan medium itu dilarang, digantikan keranjang, kami yakin bahwasanya Indonesia emas itu akan bisa tercapai di tahun 2035, jadi 10 tahun lagi ya. Tidak perlu menunggu 20 tahun lagi di tahun 2045 ya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, kita sudah cukup mengambil gambar dari dan menyajikan keberadaan anak-anak sekolah. Jadi bukan hanya di sini, dimanapun di seluruh Indonesia anak sekolah itu sangat banyak jumlahnya. Ya, baik, terima kasih. Ya, setelah kita tadi memperhatikan anak-anak sekolah SLTA yang berangkat pagi untuk masuk belajar ke sekolah di Purwareja Klampok, kita bisa membayangkan apalagi seluruh Indonesia mungkin jumlahnya ada 3 atau 4 juta siswa sekolah SLTA dan juga SLTP yang tamat setiap tahun. Nah, tentu yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau tidak bisa melanjutkan kuliah tentu inginnya masuk dunia kerja, mendapatkan imbalan yang baik serta unitas atau sustainability yang baik, yakni kesinambungan lestari. Maksudnya bahwa pekerjaan itu tidak putus-putus dan sebentar ada sebentar tidak, itu namanya tidak sustain ya. Jadi maksudnya sustainability atau sustainable adalah seperti itu. Nah, untuk itu kami menawarkan adanya koperasi pengrajin keranjang Indonesia atau disingkat KPKI yang akan menampung seluruh keranjang yang dibikin oleh para perajin dan juga menyediakan semua bahan yang akan dipakai oleh perajin ya. Nah, tentu itu semua diharapkan modalnya dipinjami oleh pemerintah. Yang kami yakin bila mana kami dibantu dengan dilarangnya penggunaan plastik ukuran sangat besar, ukuran besar dan ukuran menengah, maka kami akan bisa menjual dengan baik dan dengan mudah di pasaran keranjang produksi kami, sehingga kami bisa mengembalikan pinjaman pemerintah, yakni dengan cara kami akan memotong 10% pendapatan dari anggota kami untuk 5% sebagai pengembalian modal kepada pemerintah dan 5% sebagai dana pensiun ataupun untuk kalau yang bersangkutan sakit. Nah, jadi kami mengharap kepada seluruh
siswa SLTA yang belum selesai maupun yang sudah selesai itu untuk mau kami mendukung kami untuk bisa berdirinya Koperasi Pengrajin Keranjang Indonesia atau KPKI dengan cara like, subscribe, dan komen ya dari ini juga like and subscribe dan komen bagi konten kami, yakni konten kelima dan keenam ya, yang berjudul kamu mau punya income 22.500.000 per bulan. Kalau mau silahkan like, subscribe, dan komen konten ini. Jadi kami minta tolong kepada seluruh siswa atau pelajar SLTP maupun SLTA seluruh Indonesia untuk mau mendukung kami supaya KPKI itu bisa berdiri dan bisa menampung lulusan yang nantinya membutuhkan pekerjaan. Seperti itu kiranya ya. Ini adalah cara bagaimana ya pelestarian lingkungan hidup itu bisa memberikan manfaat langsung kepada penduduk Indonesia dengan memberikan tampungan tenaga kerja per tahun minimum 2.300.000 orang ya, untuk memproduksi keranjang sebanyak 85.400.000 keranjang. Nah, di tahun 2035 itu akan ada 150 miliar keranjang yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Apalagi kalau negara-negara yang sudah makmur, sudah modern ya, itu melihat Indonesia sukses mengganti penggunaan plastik ukuran besar dan menengah dengan keranjang setan pelepas kelapa sawit, itu sukses. Tentu mereka kemungkinan besar mau mengikuti cara-cara Indonesia, mereka akan mengimpor. Nah, jumlahnya mungkin sekitar 5 kali besarnya kebutuhan Indonesia di seluruh dunia. Jadi kalau kita di tahun 35 itu memerlukan 150 miliar, maka 5 kalinya dari 150 miliar adalah 750 miliar. Atau pada tahun 35 itu mungkin harus diproduksi keranjang hampir 1 triliun buah keranjang ya. Itu suatu jumlah yang bisa menampung tenaga kerja yang banyak sekali ya. Jadi kalau 150 miliar itu bisa menampung sekitar 4 juta tenaga kerja, maka kalau 750 miliar itu bisa menampung 20 juta tenaga kerja dengan penghasilan sebulan itu 22.500.000 rupiah, atau per tahunnya itu 17.500 US dollar per tahun, di mana angka tersebut adalah syarat untuk kita Indonesia mencapai Indonesia emas. Nah, itu akan bisa kita capai pada tahun 2035, asalkan syaratnya yakni pemerintah mau membantu permodalan koperasi, meminjami modal awal, kemudian yang kedua pemerintah mau melarang plastik maupun tas kresek yang ukuran sangat besar, ukuran besar dan ukuran medium. Nah, kalau semua itu dilakukan oleh pemerintah, Indonesia akan bebas dari pengangguran, seperti itu ya. Terima kasih. Mari kita tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bravo.